di tengah perpecahan sejarah yang brutal, lahirlah satu negara, bukan dari kemenangan, tapi dari rasa takut, dibayangi trauma, dikepung konflik, dan tumbuh di bawah ancaman. Tapi justru dari ancaman itulah Pakistan membentuk kekuatannya. Inilah kisah kelahiran negara paling berbahaya yang jarang dibicarakan dunia. Tahun ke-1947, India baru saja merdeka dari Inggris. Tapi kemerdekaan itu bukanlah akhir dari penjajahan, justru awal dari tragedi baru. Muslim di India merasa tak punya tempat dalam negara mayoritas Hindu, maka muncul gagasan satu tanah air khusus untuk umat Islam. Pakistan, tanah suci, diumumkan berdiri, tapi darah langsung mengalir. 10 juta orang dipaksa pindah, dan lebih dari 1 juta jiwa terbunuh, ditikam, dibakar, atau lenyap dalam perjalanan. Kelahiran Pakistan bukan disambut sorak, melainkan jerit dan air mata. Sejak awal, Pakistan dan India tak pernah damai, dan titik apinya adalah Kashmir, sebuah wilayah Muslim yang justru dikuasai India. Dalam waktu singkat, 3 perang besar meledak, 1947, 1965, dan ke-1971. Yang terakhir adalah luka terbesar. Pakistan pecah 2, wilayah timur memisahkan diri dan lahirlah Bangladesh. Itu bukan sekadar kekalahan militer, tapi kegagalan identitas. Kashmir masih membara, dan dendam terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tahun 1998, Pakistan mengguncang dunia. Di Gurun Chagai, 5 ledakan nuklir bergemuruh. Sebuah pesan, quote, "Kami siap mati, tapi takkan dibungkam." Quote, "Pakistan diam-diam telah membangun persenjataan nuklir sebagai penyeimbang ancaman India." Hari ini, Pakistan punya lebih dari 100 hulu ledak nuklir, dan mereka tak ragu untuk memakai lebih dulu jika diserang. Doktrin first use, tapi kekuatan sesungguhnya justru tersembunyi. ISI, Inter-Services Intelligence, salah satu badan intel paling licin di dunia. Dari Afghanistan hingga Kashmir, dari Taliban hingga jaringan bawah tanah, tangan isi ada di mana-mana. Di era digital, Pakistan memainkan permainan baru. Narasi mereka aktif mempengaruhi opini global, mengangkat isu Muslim, dan mempromosikan Kashmir di forum-forum internasional. Kerjasama mereka dengan China, seperti Project CPX, bukan hanya soal ekonomi. Itu jalur hidup baru, pengaruh, militer, logistik, dengan Turki, dengan dunia Muslim, bahkan dengan AS. Pakistan bukan lagi pemain pinggiran, tapi pemain yang tahu cara menyusup di sela-sela kekuatan besar. Tapi ancaman paling berbahaya bagi Pakistan datang dari dalam. Negara ini kerap diguncang kudeta militer. Presiden datang dan pergi, tapi militer tetap berkuasa. Di sisi lain, ekstremisme tak pernah benar-benar padam. Taliban Pakistan, ISIS, sectarianism, serta korupsi ekonomi membuat negeri ini seolah terus berdiri di atas ranjau. Tapi militer, bagai bayangan negara, tetap menjadi jangkar kekuasaan. Pakistan berdiri di perbatasan 2 dunia, antara teror dan diplomasi. Di satu sisi, mereka membantu perang melawan teror, menjalin hubungan dengan Saudi, AS, dan Cina. Tapi di sisi lain, mereka dituduh menyembunyikan Taliban, pernah melindungi Osama bin Laden, dan masih memiliki bom nuklir yang bisa mengubah peta Asia Selatan kapan saja. Pakistan adalah paradoks yang hidup. Negara ini lahir dari ketakutan, tapi justru belajar untuk menakutkan. Di balik jubah Islam, di balik sejarah berdarah dan bayang-bayang perang, Pakistan membangun taringnya sendiri. Ia bukan sekadar bayangan India. Ia adalah kegelapan yang tahu cara menyelinap. Dan dalam sejarah, mereka yang bisa bertahan dalam gelap seringkali adalah mereka yang bertahan paling lama. Kalau lo tertarik sejarah negara-negara penuh intrik dan rahasia, dan komen India versus Pakistan, siapa yang lebih berbahaya diam-diam? Subscribe bro, karena sejarah modern itu bukan soal terang dan gelap, tapi siapa yang bisa menari di antara keduanya.